Saya merasa bermimpi menjadi seorang miliarder itu sia-sia belaka. Itu hanya berlaku pada orang yang super pintar atau super privilege, dan saya merasa tidak berada di antara keduanya. Apakah di antara kamu juga merasakan hal yang sama? Jika ya, sebenarnya mari kita berjuang untuk menghilangkan pikiran kita yang pertama, yaitu sekedar ingin tahu tapi tidak betul-betul ingin menjadi. Karena jujur, semua berawal dari mimpi dan pikiran. Tidak ada yang tidak mungkin, dan harusnya ketika kamu klik video ini, pikirkan bahwa kamu ingin menjadi. Berikut ini beberapa hal yang kamu perlu tahu, beberapa kebiasaan para miliarder agar kamu setidaknya bisa menirunya dan betul-betul menjadi yang seperti kamu inginkan. Yang pertama, memperbaiki pikiran. Kamu ingin kaya, ingin memiliki banyak kawan, ingin selalu sehat, ingin selalu bahagia dengan pasanganmu. Kamu menginginkan semuanya. Ada satu masalah, sekadar ingin itu bukanlah hal yang penting. Padahal yang terpenting dan yang paling pertama adalah menjadi. Saya ulangi ya, bukan sekedar ingin, tapi kamu harus berpikir untuk menjadi. Not only wanting, tapi juga harus becoming. Karena orang yang ingin menjadi sesuatu dan mendapatkan sesuatu akan berperilaku sedemikian rupa untuk menjadi sesuatu itu. Jadi, bagaimana cara kamu berpikir akan menentukan kamu akan menjadi siapa dan seperti apa. Sederhananya, kalau kamu ingin menjadi orang yang selalu sehat, kamu akan berpikir dan dengan demikian berperilaku sedemikian rupa supaya kamu selalu sehat. Dan lakukan ini berulang. Memiliki pola pikir yang baik harus dibiasakan. Seperti kata Aristotle, we are what we repeatedly do. Yang kedua, membaca self-improvement. Kadang ini klise dan beberapa orang menganggap ini guilty pleasure. Self-improvement hanya untuk orang yang bermental lemah dan tidak punya kendali atas pikiran. Bukan gitu, di sekolah atau di rumah, mungkin kamu tidak mendapatkan pelajaran tentang bagaimana cara mendapatkan keberlimpahan, kekayaan, dan kebaikan dalam hidup. Membaca buku-buku, mendengarkan podcast, atau menonton video ini adalah bentuk dari self-improvement. Para miliarder melakukannya setiap hari. Banyak di antara mereka adalah juga pembaca yang ulung, membaca banyak tentang pengetahuan dan pengembangan diri. Intinya adalah memiliki kebiasaan membaca untuk mengembangkan diri dan bertumbuh. Menurut penelitian dari Thomas Crowley, 85% self-made millionaires membaca setidaknya 2 atau lebih banyak buku dalam setiap bulannya. Miliarder membaca buku tentang pengembangan diri di sela-sela waktu senggangnya. Topiknya macam-macam, dari buku tentang bagaimana caranya, self-help, kepemimpinan, marketing, biografi, psikologi, dan pengetahuan apapun. Mereka konsumsi setiap hari. Jika kamu tidak terlalu suka membaca, ada banyak cara untuk mendapatkan informasi self-improvement setiap hari. Misalnya dengan mendengarkan podcast atau menonton video ini. Yang kedua, menulis. Para miliarder memiliki buku catatan atau apapun yang bisa memungkinkan mereka untuk menulis goals atau ide-idenya setiap hari. Mereka membawa notebook kemanapun mereka pergi dan mencatat apapun yang terlintas dalam pikiran mereka ketika melihat sesuatu yang mengherankan atau mengagumkan bagi mereka. Mereka merekamnya dalam sebuah buku catatan. Menulis bisa membantumu menggali pikiranmu sendiri, mendapatkan banyak inspirasi, berpikir kritis, mencoba berbagai sudut pandang baru, atau bahkan hanya untuk menenangkan jiwamu. Cobalah menulis setiap hari, tidak perlu berpikir bagus tidaknya tulisanmu dan rasakan perbedaannya. Yang ketiga, membuat berbagai macam income streams atau bermacam-macam usaha. Kebanyakan para miliarder tidak hanya bergantung pada satu jenis income atau pendapatan. Mereka memiliki banyak pekerjaan atau jenis pendapatan. Mereka membuat passive income, belajar tentang investasi dan penjualan. Mereka berdagang atau bekerja sampingan untuk mendapatkan penghasilan lebih. Pelajari tentang dividen, capital gains, royalty, atau rental income. Pokoknya memiliki berbagai aliran pendapatan sangat membantu kamu untuk semakin berkelimpahan. Yang keempat, fokus untuk menciptakan, bukan sekedar mengkonsumsi. Di sela-sela waktu senggangnya, para miliarder ini punya kebiasaan untuk menciptakan atau mempelajari sesuatu dengan tujuan tentunya untuk menciptakan. Mereka jarang berleleh-leleh nonton TV atau scrolling Instagram berhayal bagaimana enaknya jadi orang lain. Selalu berfokus untuk mencipta dan berkarya untuk diri dan orang lain adalah sisi diri yang perlu dibiasakan. Waktu senggang adalah waktu yang baik untuk bertumbuh, dan manfaatkan waktu itu untuk belajar dan mengulik hobi-hobi dan passion kamu yang sebenarnya. Yang kelima, miliki budget. Pengaturan keuangan sangat penting bagi seorang miliarder. Mereka memiliki budget setiap bulannya. Mereka sadar kalau mengandalkan keberuntungan untuk sukses itu tidak ada gunanya, dan pengaturan keuangan yang baik adalah kuncinya. Mereka meluangkan waktu untuk tahu berapa banyak uang yang masuk dan pengeluaran mereka setiap bulannya, lalu menciptakan pengaturan keuangan yang baik atau budgeting dan melaksanakannya. Memiliki budget dapat mengeliminasi pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting, membuat kita punya kontrol terhadap keuangan dan diri sendiri dan bahkan masa depan finansial kita. Budget membuat para miliarder tidak overspending sehingga dapat mencapai tujuan finansial yang telah mereka tetapkan. Yang keenam, berhenti dan berdiam diri. Yang dimaksud berhenti dan berdiam diri di sini bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Berhenti dan berdiam diri maksudnya adalah memiliki waktu sendiri untuk berpikir dan mereview apa yang terjadi dalam hidup, apa yang harus kamu lakukan, perspektif apa yang kamu dapatkan, dan lain sebagainya. Berdiam diri adalah berhenti sejenak dari pekerjaan dan rutinitas.
Belajar untuk berpikir jernih dan menyusun rencana dengan pikiran positif atau cara-cara baru yang lebih efisien. Kamu bisa melakukannya dengan bermeditasi atau menulis, atau lakukan ini di sela-sela perjalanan menuju kantor atau saat berjalan-jalan di taman dan berolahraga. Intinya adalah, para miliarder memiliki waktu untuk dirinya sendiri dan berhenti sejenak dari rutinitas untuk memikirkan apapun yang mereka lakukan untuk menjadi diri mereka sendiri. Kata Plato, "An examined life is not worth living." Bahkan walau hanya 15 menit setiap hari, kamu akan selalu butuh waktu untuk dirimu sendiri dan berpikir tentang hidupmu. Yang ketujuh, kalender adalah kitab suci. Mengisi kalender adalah berfokus pada suatu pekerjaan dan menaruhnya di waktu yang tepat. Sebaiknya kamu membreakdown, menjabarkan atau mengurai goalsmu ke dalam tujuan-tujuan kecil, lalu memiliki estimasi waktu untuk menyelesaikannya. Buat goals atau tujuan-tujuan kecilmu itu ke dalam setiap waktu di kalender pribadimu. Jangan lupa untuk mengatur prioritas di antara tujuan-tujuanmu itu. Lakukan hal yang paling penting dan urgent. Para miliarder memiliki goals harian tentang apapun, apakah itu untuk urusan finansial, belajar mengerjakan proyek, atau apapun itu. Mereka mengintegrasikan goals itu ke dalam kalender harian mereka dan berfokus untuk melakukannya dan membuat momentum. Untuk goals, lakukan dengan teknik block scheduling atau mengisi kolom kalender dalam secari kertas atau digital. Gunakan Google Calendar dan tulis tugas-tugas spesifikmu. Letakkan di desktop komputer atau depan handphonemu dan coba lihat hasilnya selama beberapa minggu ke depan. Yang kedelapan, networking. Seberapa introvert atau walaupun suka menyendiri, para miliarder senang bergaul dan berteman dengan banyak orang untuk mendapat banyak insight dan pengetahuan baru. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang kamu kagumi dan sukai. Jika kamu ingin sukses, temui orang-orang yang telah duluan menciptakan kesuksesan dan belajarlah dari pengalaman mereka. Kalau bergaul dengan orang sukses, kamu pasti bisa sukses. Belajar dari orang yang sukses, terus tanya tips dan triknya. Pilihlah orang-orang yang tepat untuk masuk ke dalam lingkungan pertemananmu. Coba cari mentor, bahkan di era digital seperti ini, kamu bisa bertemu dengan orang-orang sukses lainnya di sosial media. Jangan ragu untuk mengisi kolom komentar dan terus bertanya pada mereka. Bahkan kamu boleh kok sesekali bersurat atau mend-DM mereka. John Maxwell pernah bilang, "One is too small number to achieve a greatness." Cobalah untuk bergaul dengan siapapun terlepas dari latar belakang atau passionnya. Temukan orang-orang dengan visi misi yang sama untuk dapat diajak bekerja sama. Intinya adalah kamu tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, se-introvert apapun kamu selalu butuh orang untuk bertukar pikiran dan mendapatkan insight. Ingat, kemampuan dan waktumu sangat terbatas. Memiliki kebiasaan untuk terus mencari dan berkolaborasi berarti kamu memiliki kemampuan untuk mencari orang yang punya kelebihan tertentu dan mengisi kelemahanmu. Yang kesembilan, kendalikan waktu pagimu. Ini mungkin tidak berlaku pada orang-orang yang suka tidur malam atau si night owl. Presiden Amerika ke-34, Dwight D. Eisenhower, punya filosofi menarik. Orang yang tidak menyelesaikan setengah dari tugas hariannya sebelum jam 10 pagi telah gagal seharian penuh. Sepenting itu waktu pagimu. Saya menulis artikel ini pukul 5 pagi hari dan telah bangun dari pukul 4. Dalam pikiran, saya harus menyelesaikannya setidaknya 70% dari apa yang harus saya lakukan hari itu. Para miliarder melakukan hal sama, memiliki waktu pagi yang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan untuk menyelesaikan sebagian besar goals hariannya. Pagi hari menjadi penting karena otak bekerja dengan kapasitas maksimal setelah semalaman beristirahat. Jarang seseorang mengganggumu di pagi hari, sehingga ini menjadi waktu yang tepat untuk berfokus mengerjakan sesuatu tanpa distraksi. Terutama juga bila kamu berhasil melewati pagi tanpa sosial media sama sekali. Ketika menjelang sore, kita sering dihadapkan dengan banyak distraksi baik fisik dan emosional, sehingga mempengaruhi produktivitas kita. Pokoknya, lakukan pekerjaan terpentingmu sebelum pukul 10 pagi hari. Yang ke-10, mereka tidak berperilaku kaya. Thomas Stanley, penulis buku Stop Acting Rich and Start Living Like a Real Millionaire, bilang kalau kebanyakan pemilik mobil mewah adalah orang yang bukan miliarder. Menurut Stanley, para orang yang ngaku tajir ini suka dengan merek-merek mewah dan prestis. Mereka tidak betul-betul peduli akan kualitas. Yang mereka inginkan adalah tampak kaya dan meniru orang-orang lainnya. Penelitian dari Experian Automotive menemukan kalau 61% orang yang punya gaji lebih dari $250.000 sebulan bahkan tidak peduli atau membeli merek-merek mewah. Mereka membeli Toyota, Honda, atau Ford, sama seperti orang-orang biasa lainnya. Alasannya sederhana, mereka tidak mau menghabiskan uang untuk beli kendaraan super mahal hanya untuk pamer atau sadar kalau 70% harga mobil akan turun bahkan di 4 tahun pertamanya. Para miliarder sadar, investasi dan mencapai goals atau meningkatkan value dalam hidup jauh lebih penting dari sekedar bermewah-mewahan yang berlebihan. Yang ke-11, menunda kesenangan. Para miliarder bukan berarti tidak suka bersenang-senang, mereka melakukannya dengan cara berbeda. Para miliarder hanya mau bersenang-senang jika pekerjaan dan tanggung jawab mereka telah ditunaikan. Atau mereka justru bersenang-senang saat melakukan pekerjaan. Bahkan mengalami kesulitan dan kendala bagi mereka adalah tantangan dan jadi momen untuk bersenang-senang. Mereka suka tantangan.
Para miliarder senang melakukan hal yang sulit untuk mencapai mimpinya dan tidak kepikiran untuk mengintipin sosial media teman-temannya atau terlalu lama rebahan. Untuk sukses, mereka sadar bekerja keras berarti mengorbankan banyak waktu untuk bersantai dan bersenang-senang. Mereka menghabiskan waktu untuk melakukan hal yang sulit dalam rangka mengembangkan diri atau bisnis mereka. Menunda kesenangan adalah wajib dan jadi kebiasaan mereka.